Tokoh-tokoh pada cerita rakyat. Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh-tokoh tersebut ada yang berperan sebagai tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kita ingat kembali yang disebut dengan tokoh utama adalah tokoh yang selalu menjalin peristiwa-peristiwa penting dalam cerita dan mendominasi seluruh cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang muncul sesekali atau beberapa kali saja dalam cerita dan bersifat untuk menghidupkan cerita tersebut. Pernahkah kalian mendengar cerita Timun Mas? Cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Kita akan simak cerita Timun Mas berikut ini. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia, namun sayangnya mereka belum dikaruniai anak. Suatu hari raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri tersebut. Raksasa itu kemudian memberi mereka biji mentimun yang akan memberikan mereka anak. Tetapi raksasa memberi satu syarat, yaitu pada usia 17 tahun, anak itu harus diserahkan kembali. Akhirnya mereka menerima syarat tersebut. Sang suami istri petani itu kemudian menanam biji-biji mentimun itu. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sebaik mungkin. Berbulan-bulan kemudian tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Betapa terkejutnya mereka di dalam buah itu, mereka menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Mereka pun sangat bahagia. Mereka memberikan nama anak tersebut Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Namun kedua orang tuanya takut karena Timun Mas sekarang sudah berusia 17 tahun. Kemudian raksasa datang menagih janjinya, namun kedua orang tua Timun Mas tidak memberikannya dan membiarkannya Timun Mas kabur. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin mendekat dan Timun Mas mengambil garam yang ada di dalam tas yang dibawanya dan melemparkannya ke arah raksasa. Tiba-tiba laut yang luas terhampar dan membuat raksasa bersusah payah berenang. Namun raksasa sangat kuat. Kemudian Timun Mas menaburkan benda ajaib selanjutnya, yaitu biji-biji mentimun. Seketika tumbuhlah kebun timun yang sangat luas. Raksasa yang sangat kelaparan berhenti dan memakan buah-buah mentimun tersebut hingga kenyang karena terlalu banyak makan. Raksasa tertidur. Ketika raksasa terbangun, raksasa mulai mengejar timun kembali. Timun Mas pun ketakutan dan melempar sebongkah terasi ke arah raksasa. Dan seketika lumpur terhampar sangat luas dan membuat raksasa tenggelam. Tangan raksasa hampir meraih Timun Mas, namun lumpur tersebut semakin meluas dan membuat raksasa panik dan tidak bisa bernafas. Akhirnya Timun Mas selamat dan raksasa pun tenggelam. Kemudian kita akan membahas tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Timun Mas. Tokoh-tokoh adalah Timun Mas, kedua orang tua Timun Mas, dan raksasa. Tokoh utama adalah Timun Mas, sedangkan tokoh tambahannya adalah kedua orang tua Timun Mas karena hanya muncul sesekali saja. Kemudian tokoh protagonisnya atau yang memiliki sifat baik adalah Timun Mas. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah raksasa karena karakternya yang sangat jahat.